Masa sih? Pulau seringkali menjadi simbol keindahan alam dan kedamaian, tetapi beberapa di antaranya memiliki keunikan yang melampaui sekadar pemandangan indah. Di berbagai belahan dunia terdapat pulau-pulau yang dikenal karena keistimewaan geografis, budaya, atau desain pemukimannya yang tidak biasa, dengan ciri khas yang tak ditemukan di tempat lain. Pulau-pulau ini mencerminkan hubungan unik antara manusia dan lingkungannya. Beberapa pulau menjadi rumah bagi arsitektur inovatif, seperti bangunan yang menyesuaikan diri dengan kondisi ekstrim, sementara yang lain menawarkan gaya hidup yang terisolasi, namun kaya tradisi. Masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak pulau-pulau unik di dunia. Masa sih? Purple Island atau dalam bahasa Korea dikenal sebagai Bansom dan Bakjido adalah dua pulau kecil yang terletak di Kabupaten Sinan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Pulau ini menjadi terkenal setelah transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah lokal sebagai bagian dari proyek pariwisata kreatif. Seluruh pulau didesain dengan tema ungu, dari bangunan, jembatan, hingga elemen-elemen kecil seperti lampu jalan dan perabotan. Tema ini terinspirasi dari tanaman lavender dan lonceng ungu yang tumbuh subur di kawasan tersebut. Salah satu daya tarik utama Purple Island adalah jembatan ungu yang menghubungkan Bansom dan Bakjido dengan pulau utama. Jembatan ini dirancang dengan warna ungu cerah, menyelaraskan lanskap sekitarnya dengan tema pulau. Jembatan ini tidak hanya menjadi akses penting bagi penduduk lokal, tetapi juga spot foto favorit bagi wisatawan. Rumah-rumah penduduk dicat dengan nuansa ungu, dan setiap sudut pulau dipenuhi elemen dekoratif bertema serupa, termasuk payung, pot, bunga, dan sepeda. Bahkan lampu jalan di pulau ini memancarkan cahaya ungu saat malam hari. Selain menikmati keindahan desainnya, pengunjung dapat menjelajah keunikan alam dan budaya di Purple Island. Wisatawan dapat berjalan-jalan di jalur trekking yang mengelilingi pulau, bersepeda, atau mengunjungi ladang lavender yang harum. Selain itu, ada berbagai kafe dan restoran yang menyajikan makanan dan minuman bertema ungu, seperti es krim lavender dan minuman bunga ungu. Purple Island telah menerima penghargaan internasional, termasuk sertifikasi dari Organisasi Pariwisata Dunia sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Transformasi kreatif ini berhasil meningkatkan jumlah wisatawan secara signifikan, yang pada gilirannya menghidupkan kembali perekonomian lokal. Pulau ini juga menjadi contoh sukses bagaimana desain tematik dapat mengubah tempat kecil menjadi destinasi global yang diminati. Purple Island bukan hanya tentang estetika, tetapi juga mencerminkan keharmonisan antara alam, budaya, dan kreativitas manusia, dengan tetap menjaga lingkungan alami dan melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata. Pulau ini menunjukkan bagaimana inovasi dapat meningkatkan daya tarik suatu tempat tanpa merusak identitasnya. Purple Island kini menjadi salah satu destinasi paling unik di dunia yang menginspirasi wisatawan untuk mengeksplorasi keindahan dari kreativitas Korea Selatan. Masa sih? Pulau Uros adalah sekelompok pulau terapung yang terletak di Danau Titicaca, Peru. Pulau-pulau ini dibuat oleh komunitas Uros, kelompok etnis pribumi yang telah tinggal di wilayah ini selama berabad-abad. Dibangun sepenuhnya dari totora, sejenis alang-alang yang tumbuh subur di danau. Penduduk Uros awalnya menciptakan pulau ini untuk melindungi diri dari ancaman kelompok suku lainnya. Pulau Uros tidak terbentuk secara alami, melainkan dibuat secara manual oleh penduduk setempat. Dasar pulau dibangun dengan menyusun akar totora yang mengapung di atas air sebagai pondasi. Lapisan batang totora kemudian ditambahkan di atas pondasi ini dan secara rutin diganti setiap beberapa minggu untuk menjaga kestabilan pulau. Proses ini membutuhkan keterampilan tinggi dan pemeliharaan terus-menerus. Penduduk Uros memiliki kehidupan yang erat kaitannya dengan totora. Selain digunakan untuk membuat pulau, totora juga dimanfaatkan untuk membangun rumah, perahu, bahkan sebagai bahan makanan. Mereka hidup sederhana dengan memancing sebagai mata pencaharian utama dan juga mengandalkan pariwisata. Wisatawan dapat mengunjungi rumah-rumah terapung, mencoba naik perahu totora, atau belajar teknik tradisional pembuatan pulau. Selain itu, pengunjung dapat membeli kerajinan tangan lokal seperti tekstil dan barang-barang dari alang-alang sebagai kenang-kenangan. Meskipun memiliki daya tarik unik, Pulau Uros menghadapi tantangan lingkungan yang serius. Perubahan iklim, polusi air, dan eksploitasi pariwisata dapat mengancam keberlanjutan pulau-pulau ini. Selain itu, generasi muda Uros seringkali memilih meninggalkan pulau untuk mencari peluang di kota, sehingga tradisi membangun pulau terapung beresiko hilang. Pulau Uros adalah simbol dari kekuatan adaptasi manusia dan keunikan budaya yang luar biasa. Keberadaan pulau tidak hanya menarik perhatian wisatawan global, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan tradisi dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Masa sih?
Pulau Migingo adalah pulau kecil yang terletak di Danau Victoria, Afrika Timur, tepatnya di perbatasan antara Kenya dan Uganda. Pulau ini menjadi terkenal karena keunikannya sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Dengan luas kurang dari 2000 meter persegi, pulau ini dihuni oleh ratusan orang. Sebagian besar adalah nelayan. Keberadaan di Migingo sering menjadi sorotan karena lingkungan yang padat serta kisah perselisihan batas wilayah antara dua negara yang mengelilinginya. Menurut catatan lokal, Migingo awalnya dihuni oleh dua nelayan Kenya pada tahun 1991. Mereka kemudian mengundang nelayan lain untuk tinggal di pulau tersebut, yang dengan cepat menarik minat banyak orang karena lokasi strategisnya di perairan kaya ikan, terutama ikan nila. Saat ini populasi di pulau tersebut mencakup nelayan dari Kenya, Uganda, Tanzania, dan negara lain, menciptakan komunitas multinasional yang hidup berdampingan di ruang yang sangat terbatas. Pulau Migingo hampir seluruhnya tertutup oleh bangunan logam yang saling berdempetan, termasuk rumah-rumah, bar, dan tempat penyimpanan ikan. Penduduk di pulau ini hidup dari kegiatan perikanan dengan hasil tangkapan diekspor ke pasar di Kenya dan Uganda. Kehidupan di Migingo sangat sederhana, tanpa infrastruktur modern seperti jalan atau jaringan listrik besar. Tetapi komunitas ini telah menemukan cara untuk beradaptasi dengan ruang yang sempit dan tantangan lingkungan. Pulau Migingo telah menjadi subjek sengketa antara Kenya dan Uganda sejak awal tahun 2000-an. Kedua negara mengklaim kepemilikan pulau ini karena posisinya di perairan strategis yang kaya akan sumber daya ikan. Meski pulau itu sendiri kecil, perselisihan ini mencerminkan pentingnya sumber daya ekonomi yang dihasilkan dari Danau Victoria. Untuk sementara waktu, kedua negara sepakat untuk berbagi pengelolaan pulau dan perairan sekitarnya. Tetapi ketegangan terkadang masih muncul. Meskipun tidak dirancang untuk wisatawan, Pulau Migingo telah menarik perhatian global sebagai contoh kehidupan ekstrim di ruang terbatas. Banyak fotografer, jurnalis, dan peneliti sosial datang ke pulau ini untuk mempelajari dinamika masyarakatnya yang unik. Kehidupan komunitas yang saling bergantung meskipun berasal dari latar belakang berbeda menjadi salah satu hal yang menarik bagi mereka yang mengunjungi tempat ini.